Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Najmina Kamalana dengan NIM 2310408069. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Baik, hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Ada yang tahu nggak zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dan kepedulian sosial terhadap sesama, terutama kepada fakir miskin. Nah, zakat fitrah ini itu berasal dari bahasa Arab, al-fitrah. Istilah fitrah itu yang berarti pembukaan atau asal kejadian. Maka zakat fitrah disebut juga sebagai zakat badan karena diwajibkan atas setiap individu muslim, bukan karena kepemilikan harta. Zakat fitrah ini itu tuh adalah bagian dari rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat, namun berbeda dari zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Zakat fitrah ini bersifat musiman dan berkaitan erat dengan berakhirnya ibadah bulan Ramadan. Hukum zakat fitrah ini, hukum zakat fitrah ini, ada yang tahu nggak hukumnya apa zakat fitrah? Oke, hukum zakat fitrah ini yaitu hukumnya itu wajib atau fardhu ain. Jadi setiap orang muslim itu wajib melakukan zakat fitrah. Terus ada syarat yang wajib zakat fitrah. Itu tuh yang pertama itu beragama Islam, ya. Jadi yang zakat fitrah itu syarat wajibnya itu yang pertama beragama Islam. Selanjutnya yang nomor dua, masih hidup pada akhir Ramadan dan awal 1 Syawal. Jadi yang misalnya ada bayi yang lahir sebelum maghrib atau malam Idul Fitri itu tetap terkena zakat fitrah. Jadi tetap wajib membayar zakat fitrah. Selanjutnya itu memiliki kelebihan makanan pokok untuk diri dan keluarganya pada malam dan hari Idul Fitri. Selanjutnya masuk dalam tanggungan seorang kepala keluarga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Itu selanjutnya itu ada ketentuan zakat fitrah, kadar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah itu adalah 1 sa atau kurang lebih 2,5 sampai 3 kg makanan pokok. Makanan pokok itu seperti kayak beras itu ya. Jadi zakat fitrah itu setiap satu orang itu biasanya 2,5 sampai 3 kg beras. Selanjutnya itu ada waktu pengeluaran zakat fitrah. Jadi waktu berzakat fitrah itu yang pertama itu ada waktu jawaz atau waktu itu ya, zakat waktu
waktu Jawa. Itu tuh jadi sejak awal Ramadan, jadi sejak 1 Ramadan itu yang boleh dilakukan. Nah, kalau waktu yang wajib dilakukan itu setelah terbenamnya matahari pada 30 Ramadan. Jadi Ramadan terakhir, malam Idul Fitri. Itu yang waktu utamanya itu setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktunya itu sebelum sholat subuh. Kan biasanya kalau sholat Idul Fitri itu sekitar jam 7, ya tergantung kebijakan masjid ya. Nah, itu waktu yang utama itu habis sholat subuh. Jadi diantara sholat subuh dan sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri itu. Nah, selanjutnya itu ada yang waktu makruh. Waktu makruhnya itu adalah setelah sholat Idul Fitri, tetapi sebelum matahari terbenam 1 Syawal. Nah, jadi setelah sholat Idul Fitri tapi sebelum matahari terbenam. Selanjutnya waktu yang haram. Waktu yang haram atau yang tidak diperbolehkan itu ketika setelah 1 Syawal berakhir. Nah, setelah 1 Syawal itu tanpa adanya udzur atau tanpa adanya halangan, itu haram. Itu ini zakat fitrah itu dianjurkan itu menunaikan zakat fitrah lebih awal untuk memastikan tersampaikannya kepada penerima sebelum hari raya. Selanjutnya itu ada niat zakat fitrah. Jadi ketika kita berzakat fitrah, kita tuh harus dengan niat. Contohnya itu niatnya itu seperti ini: nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Itu tuh artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya itu ada 7 golongan penerima zakat fitrah. Jadi yang urutannya itu yang pertama itu ada fakir. Nah, fakir ini tuh berarti tidak punya apa-apa. Jadi itu ya tidak mempunyai apa-apa. Yang nomor 2 itu ada miskin. Miskin itu punya sedikit tapi tidak mencukupi. Yang nomor 3 itu ada amil. Amil itu adalah pengelola zakat. Jadi misalnya kan ada ya yang berzakat di masjid, lah itu pengelolanya itu. Yang nomor 4 itu ada mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima itu adalah ada rikab atau hamba sahaya. Dalam konteks modern ini biasanya diartikan sebagai pembebasan dari perbudakan modern. Selanjutnya itu ada gharim. Selanjutnya tadi itu gharim. Gharim itu adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya. Jadi gharim itu adalah orang yang memiliki hutang. Utangnya itu untuk kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah fisabilillah. Fisabilillah ini adalah jihad di jalan Allah. Seperti contohnya dakwah, jihad, terus ada yang pendidik. Nah, selanjutnya adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah musafir yang kehabisan bekal. Baik, selanjutnya ini ada hikmah dan tujuan zakat fitrah. Zakat fitrah ini bukan hanya sekedar ritual kewajiban saja, tapi memiliki nilai sosial dan spiritualnya. Hikmah spiritual itu adalah membersihkan jiwa dari dosa dan kekurangan selama Ramadan. Selanjutnya adalah menyempurnakan ibadah puasa kita sebagai bentuk penyucian.
hikmah sosialnya itu adalah membantu orang miskin untuk merayakan Idul Fitri. Selanjutnya ada menumbuhkan solidaritas dan persaudaraan sesama muslim. Selanjutnya ada mengurangi kesenjangan sosial di hari raya. Jadi zakat fitrah ini bisa kita berikan secara langsung atau bisa melalui amil. Contohnya diberikan secara langsung itu seperti kita memberikan langsung oleh muzaki. Muzaki itu pemberi zakat kepada mustahik, itu adalah penerima. Kalau melalui amir itu biasanya dikelola oleh panitia zakat masjid atau lembaga resmi. Lembaga resmi itu seperti contohnya ya Basnas atau dompet duafa, rumah zakat kan banyak. Selanjutnya itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang zakat itu adalah zakat fitrah ini adalah bentuk ibadah individual yang sangat penting dalam Islam. Tidak hanya menyempurnakan ibadah puasa Ramadan saja, tetapi juga menjadikan media berbagi kebahagiaan kepada sesama pada saat hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu memiliki makna sosial, spiritual, dan ekonomi yang besar sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah dan mendorong keseimbangan sosial. Baik, oke anak-anak, tahu kan zakat fitrah? Baik, siapa yang mau pulang? Baik, sepertinya sudah cukup pembahasan tentang zakat ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.